Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Memasuki semester genap tahun ajaran 2023-2024, Universitas Hasanuddin telah mulai mengimplementasikan Sikola baru yang disebut dengan Sikola versi 2. Setelah kajian yang dilakukan mulai dari semester ganjil 2023, lantas mengapa Unhas menciptakan platform baru untuk pelaksanaan penilaian proses belajar mahasiswa? Apa keunggulan dari Sikola versi 2 ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Penggunaan sistem kelola pembelajaran versi 2 atau Sikola V2 dimulai pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Manajemen Sistem Pengetahuan atau KMS di Universitas Hasanuddin terdiri dari 3 elemen utama, yaitu Neosia, Sikola, dan pengukuran CPL. Neosia bertanggung jawab untuk mengelola kurikulum seluruh program studi, memberikan pembimbingan akademik, dan mengelola hasil belajar. Sikola merupakan learning management system yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses belajar. Sementara itu, pengukuran CPL bertujuan untuk melakukan penilaian, analisis, refleksi, perencanaan tindak lanjut, serta mengevaluasi hasil tindak lanjut pada semester sebelumnya. Hubungan ketiga elemen KMS ini menjadi suatu proses bisnis yang esensial dalam menjamin kualitas pembelajaran. Pengembangan Sikola versi 2 ini sesuai dengan arahan dari Rektor Unhas untuk mengintegrasikan sistem yang ada di Universitas Hasanuddin, khususnya di bidang akademik sehingga lebih efektif dan efisien. Kami sangat berharap bahwa dengan adanya Sikola ini akan memberikan peran yang sangat kuat dalam pengimplementasian pengelolaan mengoptimalkan sistem tahap dalam siklus SPMI, yaitu PPEPP, di mana penetapan yang di mana dalam ini nanti isinya adalah tentang RPS, materi, kemudian pelaksanaan di mana akan melihat alur pembelajaran, forum tes peserta dan penugasan, kemudian evaluasi untuk melihat monitoring, dan di sini dalam bentuk presensi dan pengendalian, yaitu portfolio mata kuliah, pengukuran CPL, presentasi capaian, dan ini biasanya memang ada di IKU 7, pencapaian CPBL-nya dan PBL-nya, dan yang selanjutnya adalah P yang selanjutnya adalah peningkatan. Nah, hasil capaian dari IKU, CPL-nya bisa kita ukur. Nah, ini rangkaian yang sangat kita harapkan dengan adanya Sikola. Perbedaan antara Sikola lama dan baru terletak pada basisnya. Sikola baru didasarkan pada platform model yang telah disesuaikan oleh PT Hadin IT Solution, berdasarkan masukan dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital, Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran, dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Unhas. Sikola baru sudah terintegrasi dengan aplikasi akademik utama Unhas, yaitu Neosia. Sementara Sikola lama belum berhasil melaksanakan integrasi tersebut. Kapasitas Sikola baru tidak terbatas, meskipun batasan pengunggahan tetap diberlakukan, namun hal itu tidak terbatas untuk setiap mata kuliah. Semua fitur yang terdapat di Sikola lama juga ada di Sikola baru. Namun fitur yang menonjol di Sikola baru adalah fitur yang mempermudah para dosen dalam menyajikan materi ajaran dengan menggunakan video interaktif. Untuk proses transisi ini kan sudah kita awali dari tinjauan bahwa Sikola yang sebelumnya itu karena tidak terintegrasi dengan Neosia, berarti tidak efisien, sehingga sejak semester yang lalu ya Prof ya, sudah dimulai kajiannya bagaimana supaya kita mengembangkan platform media pembelajaran kita untuk bisa terintegrasi. Nah, itu sudah dimulai sejak semester yang sebelumnya. Nah, di awal semester ini kita terus memacu bagaimana supaya Sikola yang baru ini bisa digunakan di semester genap ini, dan alhamdulillah semua proses yang atau semua perangkat atau semua isi dari Sikola yang sebelumnya itu bisa kita pindahkan ke Sikola yang baru, sehingga mungkin ada kendala utamanya adalah jaringan mungkin ya, tetapi untuk platformnya sendiri saya kira tidak ada masalah, karena isi dari mata kuliah yang sudah diisikan di Sikola yang lama itu sudah
bisa dipindahkan di sekolah yang baru. Meskipun konsep kedua platform ini berbeda, tetapi isinya bisa dipindahkan. Sekolah lama mengalami keterbatasan karena tidak mampu terintegrasi dengan Neosia, mengakibatkan ketidakefisienan dalam proses manajemen. Sejak semester ganjil 2023, Unhas memulai kajian untuk mengembangkan platform pembelajaran yang dapat terintegrasi, dan sebagai hasilnya, Sekolah versi 2 diciptakan. Meskipun mungkin ada kendala dalam pengimplementasian sekolah baru dari segi jaringan, namun dari segi platform tidak ada kendala yang signifikan, karena semua konten dari sekolah lama dapat dengan mudah dipindahkan ke sekolah baru. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pesta demokrasi pemilu 2024 telah usai. Namun proses rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU masih terus berlanjut hingga 20 Maret 2024. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan seperti apa peran Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu berlangsung? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, rekapitulasi hasil perhitungan suara dimulai pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 20 Maret 2024. Selama proses ini, masyarakat sangat antusias dan turut serta memantau hasil perhitungan suara, salah satunya melalui aplikasi Sirekap Pemilu 2024 yang sudah sempat diimplementasikan pada Pilkada serentak 2020 lalu. Hal ini dilakukan oleh KPU sebagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dalam pemilu. Mengingat rentan waktu rekapitulasi perhitungan suara masih berlanjut hingga Maret, sejumlah kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk perubahan hasil rekapitulasi suara, di mana berdasarkan hasil quick count suara tertinggi saat ini didominasi oleh paslon 02, diikuti oleh paslon 01 dan 03. Sebagai lembaga independen, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu pun diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu ini adalah sebuah mandat negara di mana dibentuk lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilu. Memang kemudian menjadi tugas Bawaslu untuk mengawasi semua prosesnya. Jadi bukan hanya di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sejak awal kita proses mulai ketika mendaftar calon, ketika untuk mereka melakukan kegiatan kampanye, sampai pada akhirnya di pemungutan dan penghitungan suara. Nah, tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan, tentu di dalamnya ada pencegahan. Jadi melakukan pemetaan potensi pelanggaran di mana, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan agar jangan terjadi pelanggaran, termasuk mengedukasi masyarakat agar kemudian masyarakat memahami apa tugas dan tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat. Nah, setelah itu kita lakukan pengawasan di setiap tahapan. Nah, pengawasan ini memastikan pertama tidak ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta maupun dilakukan masyarakat, bahkan juga dilakukan oleh penyelenggara. Nah, kemudian dalam pengawasan ini juga termasuk memastikan prosedur, tata cara, mekanisme dalam semua prosesnya itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diatur oleh penyelenggara sendiri, misalnya KPU itu sendiri. Sebagai badan pengawasan, Bawaslu memastikan agar tidak terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, masyarakat ataupun penyelenggara, sehingga apabila terjadi indikasi pelanggaran terhadap norma yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme, pidana ataupun pelanggaran etik, maka Bawaslu akan segera memproses. Apabila pelanggarannya berupa administrasi, adjudikasi, atau sengketa, maka akan diproses di Bawaslu. Sedangkan untuk kasus pidana akan diproses di Bawaslu bersama dengan Setraga Kumdu yang terdiri atas kepolisian dan kejaksaan yang dibentuk atas semangat untuk mempercepat penanganan pelanggaran pemilu. Untuk pelanggaran undang-undang lainnya juga akan diperiksa oleh Bawaslu yang setelah diperiksa akan dikirimkan kepada lembaga yang berkaitan. Bawaslu juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses pemilu ini. Dalam proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang, Bawaslu mengawasi setiap menit per menitnya untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dan pelanggaran. Seperti misalnya hasil perhitungan suara melalui aplikasi Sirekap. Meski hanya sebagai alat bantu bagi KPU, namun hasilnya telah banyak menuai kritikan oleh masyarakat. Sebab terjadi beberapa kekeliruan dalam penginputan hasilnya dengan apa yang ada di lapangan. Ini menjadi catatan kritis bagi KPU agar segera membenahi sistem yang ada. Apalagi satu suara akan sangat berpengaruh dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Mengingat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, maka sejak proses kampanye hingga keluarnya hasil perhitungan suara nanti, masyarakat harus tetap turut andil agar janji Capres-Cawapres tidak sekedar berupa janji politik, namun juga direalisasikan. Nah,
Jika kemudian dalam pengawasan kita temukan indikasi pelanggaran terhadap norma, apakah berkaitan dengan prosedur, tata cara prosedur mekanisme, apakah berkaitan dengan ada kemungkinan pasal pidana yang dilanggar di undang-undang, atau pelanggaran yang sifatnya etik yang dilakukan oleh penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu dan jajarannya sampai ke bawah, kita akan proses. Termasuk pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat atau oleh peserta berkaitan dengan undang-undang lainnya, misalnya netralitas ASN dan seterusnya. Nah itu kita, jika ada pelanggaran semacam itu, kita akan proses. Penanganan prosesnya ada yang lewat Bawaslu, misalnya administrasi itu sampai adjudikasi sampai di Bawaslu bisa selesai. Kemudian sengketa di Bawaslu, kemudian apalagi terkait pelanggaran pidana diproses di Bawaslu bersama Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini ada polisi, ada kejaksaan. Sentra Gakumdu dibentuk, semangatnya adalah untuk mempercepat penanganan pelanggaran karena undang-undang pemilu ini kita bicara tentang undang-undang lex specialis, undang-undang yang juga sekaligus membutuhkan penanganan cepat karena ini berkaitan dengan tahapan. Nah, sehingga itu terkait pidananya. Nah, terkait dengan pelanggaran undang-undang lainnya ketika diproses di Bawaslu, dikumpulkan data-data dan fakta-fakta terkait, kami akan serahkan kepada lembaga yang berkaitan dengan itu. Itu undang-undang lainnya, misalnya netralitas ASN, ke ASN dan seterusnya. Kalau terkait etik, maka kami akan teruskan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk memastikan apa betul ada pelanggaran atau tidak. Saiful Jihad sebagai anggota Bawaslu juga memastikan bahwa Bawaslu tetap memegang salinan C hasil dari setiap TPS. Dan mereka akan terus mengawasi dan memastikan bahwa angka yang tertulis adalah benar, sebagaimana yang dimuat dalam C hasil tersebut. Dan apabila terjadi ketidaksinkronan, maka pihak Bawaslu tidak segan untuk meminta penghitungan ulang, karena salah satu tugas Bawaslu adalah memastikan hak konstitusi warga negara tersampaikan, dan apabila ada yang menghalangi, maka ia dapat dilaporkan. Husnaini Putri Intan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pemirsa, dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Badan Pengawas Pemilu menemukan banyak pelanggaran yang terjadi pada tempat pemungutan suara di Kota Makassar. Salah satu pelanggaran yang mendominasi yaitu pelanggaran administrasi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada penyelenggaraan pemilihan umum 2024, khususnya di Kota Makassar, temuan pelanggaran yang didominasi oleh pelanggaran administrasi ini hampir terjadi di seluruh TPS yang berada di Kota Makassar, di mana pelanggaran keterlambatan distribusi logistik ke TPS. Pada hari pencoblosan termaksud pembukaan TPS yang melewati batas waktu yang mengakibatkan keterlambatan proses dan kinerja perhitungan suara. Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwiansyah, mengatakan setelah digelar pemungutan suara pada 14 Februari 2024, Bawaslu menemukan berbagai dugaan pelanggaran administrasi dari pihak penyelenggara. Hal ini juga disampaikan oleh Panwascam bahwa saat pemungutan suara ada beberapa masalah yang kemudian muncul. Nah, berkaitan dengan pelanggaran administrasi, berkaitan dengan proses, tata cara, mekanisme, atau prosedur. Ada tidak tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara yang menyimpang dari tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur baik di undang-undang maupun di PKPU atau juknis yang dibuat oleh teman-teman KPU. Nah, misalnya di Makassar kemarin, di aturan itu, di juknis pelaksanaannya TPS dibuka jam 7. Tapi faktanya kan lewat jam 7 baru dibuka. Bahkan ada sampai jam 8, sampai jam 9 baru dimulai. Itu kan melanggar. Nah, ketika ada pelanggaran ini, Bawaslu atau jajaran pengawas di tingkat bawah punya ruang untuk memberi saran perbaikan. Teman-teman KPPS, ini sudah jam 7 lewat atau sudah jam 8, kenapa belum dimulai? Tolong dong diperpanjang. Itu saran perbaikan, ruang-ruang itu ada. Nah, tetapi ketika kita tanya juga kemarin, ya bagaimana dimulai? Logistiknya belum datang. Nah, ini juga kita beri saran perbaikan. Teman-teman kita sampaikan di KPU Makassar, bahkan sampai KPU Provinsi, tolong dong diperhatikan. Ini saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu agar ini kemudian berjalan dengan baik. Jadi mekanisme ini jalan. Ada pelanggaran, betul. Keterlambatan juga, ini kan keterlambatan dibuka adalah pelanggaran. Keterlambatan logistik tiba juga pelanggaran. Kekurangan logistik juga pelanggaran. Jadi kalau kita bicara pelanggaran administrasi banyak. Tetapi itu kemudian bisa diklarifikasi, bisa diselesaikan dengan memberi saran perbaikan. Lalu teman-teman penyelenggara teknis baik di KPPS, PPS, PPK sampai ke KPU melakukan tindakan agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya ada juga kekurangan C plano.
tempat menulis itu kan kurang, sampai sehingga penghitungan suara molor sampai lewat jam 12 di tanggal 15, yang semestinya menurut putusan MK tidak boleh lewat dari tanggal jam 12 tanggal 15. Tetapi lewat, kenapa? Karena perhitungan ini tadi, karena keterlambatan itu. Kita beri saran perbaikan, kita beri teguran, kita beri agar itu kemudian dilakukan dengan baik. Karena itu adalah pelanggaran administrasi. Nah, tentu tindak lanjut selanjutnya akan diproses oleh Bawaslu setelah memberi saran perbaikan di bawah. Jika tidak lanjuti, karena saran perbaikan bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk tertulis. Ketika sudah dilaksanakan berarti kan sudah terlaksana. Jika yang tidak terlaksana, inilah yang kemudian bisa berproses pada tindakan selanjutnya yang mungkin akan diproses oleh teman-teman di bawah sesuai dengan tingkatannya. Jika ada misalnya saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara teknis, itu untuk pelanggaran administrasi. Selain keterlambatan logistik, terdapat surat suara pemilu legislatif yang tertukar di 35 TPS, sehingga hak pilihnya tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB di 2 TPS di Kecamatan Ujung Pandang. Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya kekurangan logistik atau kekurangan form, bahkan hasil tertukar yang tersebar pada 15 kecamatan di Kota Makassar. Ini banyak juga terjadi. Di Makassar ada sekitar 35 TPS yang tertukar surat suaranya baik antara dapil kota maupun dapil provinsi. Itu terjadi di Makassar. Nah, tentu kita pahami bahwa ini ada kesalahan administrasi. Ini kan distribusi logistik semuanya. Ada kesalahan dalam distribusi logistik sehingga terjadi kesalahan. Tetapi kita harus menghargai suara orang yang datang memilih. Sehingga karena dia sudah datang memilih, maka berdasarkan putusan bersama dan edaran bersama KPU dan Bawaslu, suara orang ketika dia sudah terlanjur menggunakan surat suara itu disahkan, tapi masuk ke suara partai, tidak masuk ke suara caleg. Masuk ke suara partai ini untuk menyelamatkan suara orang. Karena calegnya bukan dapil di situ, jadi tidak mungkin benar dapilnya calegnya. Jadi dia masuk di suara partai. Itu adalah cara melindungi hak pilih orang yang sudah terlanjur datang. Karena kesalahan distribusi logistik, tertukar surat suaranya dan baru diketahui setelah digunakan, maka dinyatakan sah tapi masuk di suara partai. Banyaknya masalah yang terjadi membuat pihak Bawaslu beratensi, di mana Bawaslu telah mengidentifikasi akan melakukan pemungutan suara ulang di 55 TPS. Tapi yang kita coba atensi sekarang ini adalah Bawaslu sudah mengidentifikasi ada 55 TPS di Sulsel yang potensi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini karena bisa jadi pada umumnya di Sulsel ada 3 faktor sehingga itu kemudian kemungkinan keluar rekomendasi PSU. Yang pertama karena ada penduduk di luar Makassar misalnya, dari Jawa misalnya datang di Makassar memilih, padahal dia tidak mengurus form pindah memilih, maka sebenarnya dia tidak berhak memilih. Kalau dia diberikan surat suara untuk memilih, jenis surat suara yang didapatkan itu yang di PSU-kan. Kalau hanya 1 surat suara diberikan, maka hanya 1 surat suara yang di PSU-kan di TPS itu. Yang kedua adalah misalnya ada pemilih, dia mengurus pindah memilih. Misalnya dari Maros, dia ingin memilih di Makassar. Karena dia dari Maros, maka haknya hanya 2 surat suara. Presiden dengan DPD. DPR RI karena berbeda dapil Sulsel, Maros Sulsel 2, Makassar Sulsel 1, maka tidak bisa. DPR provinsi juga tidak bisa, DPR kabupaten juga tidak bisa. Jika diberikan 5, maka 3 ini di PSU-kan. Yang ketiga adalah adanya seorang pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, baik di TPS itu maupun di TPS lain. Itu juga direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Meski pelanggaran administrasi hampir terjadi di seluruh TPS di Kota Makassar, pihak Bawaslu tetap memberikan saran perbaikan kepada pihak penyelenggara, menindaklanjuti pelanggaran yang telah terjadi ke tingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila telah menerima laporan dari ragam dugaan pelanggaran tersebut. Nurin Nurhayati, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.